Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, tentu saja kita tidak bisa melakukannya secara tergesa-gesa. Kita harus meningkatkan kefokusan, ketelitian, bahkan kita harus mengulangi dan memperbaiki sudut-sudut yang kita rasa masih kurang. Tentu saja kunci dari semua itu adalah kesabaran. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi ceritanya hari ini saya mau ngajak teman-teman untuk pergi jalan-jalan lagi. Pada kesempatan kali ini saya memutuskan untuk kembali ke air terjun Mayung Pola. Air terjun Mayung Pola sendiri masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani, yaitu destinasi wisata non pendakian. Dan untuk tiketnya sendiri kalian bisa beli secara online di aplikasi Rinjani non pendakian ataupun bisa langsung beli di base campnya. Tenang aja, untuk harganya ini sama ya dengan di aplikasi maupun di Basecamp. Itu kalau di hari kerja kalian itu hanya perlu membayar 20.000 aja, dan kalau hari libur kalian bayarnya 25.000. Air terjun Mayung Pola ini sendiri lokasinya di Timbanu, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur. Kalau semisalkan kalian belum pernah kesini, kalian bisa cek di Google Map ya. Dijamin deh kalian gak akan nyasar. Selesai urus pertiketan, sekarang kita lanjutkan perjalanan menuju air terjunnya. Perjalanan kali ini saya nggak sendirian ya, saya ditemani oleh teman saya ini si Andre dan temannya. Jadi kami itu ada 3 orang. Kami ini melakukan perjalanan di hari kerja, ini kami perginya itu di hari Senin. Kami sengaja datang di hari Senin karena tujuannya itu biar sepi. Kalau rame itu nggak bagus dah videonya, nggak bakalan maksimal yang kita dapatkan. Sehingga kami pun memutuskan untuk datang di hari kerja gitu. Nah ini sebenarnya saya dan teman saya ini ada project masing-masing. Saya itu projectnya ya buat konten, sedangkan dia projectnya itu untuk memotret pemandangan-pemandangan yang ada di alam. Untuk sampai di air terjun Mayung Pola ini kalian itu harus berjalan kaki sekitar 1,5 jam dari parkirannya. Sehingga saya tidak sarankan untuk melakukan solo hiking ya. Air terjun ini merupakan salah satu air terjun yang sangat-sangat jarang dikunjungi. Jadi semisalkan kalau kalian pergi solo hiking di hari kerja misalkan gitu, terus terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu ya nggak ada yang liatin kalian gitu ya, cari amannya aja lah. Selain perjalanannya yang cukup lama, di sini juga sangat minim petunjuk arah. Sehingga kalau misalkan kalian itu belum pernah ke sini, kalian akan bingung sendiri dah tuh. Selain itu jalurnya juga cukup terjal. Nah saya dulu solo hikingnya itu di hari Sabtu sih, jadi pas kesini tuh banyak orang saya temui. Tapi walaupun begitu tetap aja saya kebingungan juga. Makanya kali ini saya memutuskan untuk mengajak teman saya, dulu kenalnya sama si Andre ini juga di sini dulu yang nganterin saya ke air terjunnya. Jadi kita ketemu di jalur gitu. Nah kayaknya udah dulu deh ceritanya, ini lanjut lagi ya. Dan ini kami udah sampai di kali, ini kali yang kedua ya. Ini kita harus lepas alas kaki sih. Kalau kali yang pertama tadi tuh udah ada jembatannya. Kalau dulu pas saya solo hiking tuh nggak ada jembatannya, sekarang udah ada aja dia. Tadi jadinya nyesel saya itu buka sepatu, tahu-taunya ada gitu jembatannya. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Terus ini saya mau ke sana dulu. Ini airnya dingin banget teman-teman, dan saya bingung ini mau lewat mana ya. Soalnya ini arusnya itu cukup deras dan agak licin gitu loh. Saya takutnya tergelincir. Kalau tergelincir wah ini parah sih. Ya begitulah proses pembuatan konten. Selalu ada resiko di setiap konten yang tercipta. Terus ini di kalinya itu bebatuan-bebatuannya itu juga gerak-gerak gitu loh. Jadi dia itu enggak diem batunya, jadi agak-agak ragu gimana gitu ya saya melangkahnya. Ditambah lagi dengan dinginnya air membuat langkah kaki saya ini males untuk bergerak. Tapi semuanya itu sepadan dengan apa yang saya dapatkan, karena di sini itu ternyata nyaman. Kalau udah sampai batunya ini duduk-duduk ngelamun, lihat pemandangan, wah pokoknya adem banget dah pikiran tuh. Ini ada kupu-kupu, bagus banget kupu-kupunya itu warna biru, tapi kupu-kupunya nggak bisa diem, dia kesana kemari coba. Dah lah selesai lihat kupu-kupu itu, kami pun melanjutkan perjalanan karena sebenarnya ini perjalanan masih sangat panjang. Kami melakukan perjalanan sebenarnya santai-santai aja sih, ya biar bisa lebih menikmati keindahan alam gitu.
Terus ini di tengah perjalanan ini kok ya agak horor ya kelihatannya, ini banyak sekali ini yang menjuntai gitu akar-akar pepohonannya. Karena memang hutan di sini itu masih sangat asri, tidak heran sih karena sangat jarang dikunjungi. Selain itu ini kan masuk kawasan taman nasional ya, jadi kita nggak bisa sembarangan asal tebang ataupun mengambil ya pohon-pohon ataupun tanaman yang ada di sini karena banyak sekali tanaman-tanaman yang masih dilindungi. Ini kalau semisalkan saya solo hiking sih ngeri, kayaknya sih saya putar balik kalau saya solo hiking. Nah, dari kejauhan sana juga ada tuh air terjun saya lihatnya. Sebenarnya di sini itu banyak sekali air terjunnya, jadi bukan cuma satu ataupun dua. Saya nggak sempat hitung sih tadi, karena tujuan saya itu air terjun yang paling ujung. Terus ini di perjalanan itu lembab sekali ya, bahkan ini berair. Ya, mengingat ketersediaan air masih banyak ya. Selain itu, di Lombok sendiri masih sering hujan sih, walaupun nggak sering-sering amat. Pelan tapi pasti kami melanjutkan perjalanan selangkah demi selangkah, ditemani rimbunnya hutan serta suara air yang mengalir. Kami tidak terlalu banyak berbincang karena teman-teman saya ini tipe orang itu yang introvert. Sebenarnya mereka juga paham sih kalau saya lagi bikin video, sesekali juga mereka membantu saya mengambil video. Yang terpenting ketika kalian melakukan perjalanan ke air terjun ini, kalian harus hati-hati sih dan siapkan fisik dan mental. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, karena ya nyusah-nyusahin tim SAR gitu kan. Dari kejauhan ada lagi nih air terjunnya dan kita harus melewati jalur itu, gak ada jalur lainnya. Dan ini sekarang kami udah sampai di air terjunnya. Saya mau bikin video ala-ala dulu dah nih. Pas saya mau bikin video ataupun istirahat, mereka juga nggak perlu dikode-kodein ya, mereka peka sendirilah ya. Jadi mereka menyesuaikan aja, mereka nggak terlalu ngomong gitu. Terus kalau mau istirahat ya ikutan istirahatnya. Sebenarnya tadi ada air terjun yang lebih tinggi dan lebih bagus, tapi udah lewat ya udah nanggung untuk baliknya karena kan tujuan kita ya air terjun yang paling ujung. Kalau memungkinkan nanti rencananya kami akan mengunjungi air terjun yang lainnya juga sih. Tapi kayaknya sih waktunya nggak cukup karena ini udah agak siang. Nah, ini di jalur ketemu udah nih sama tangga-tangga nih. Di sini itu banyak sekali tangga-tangga ya, karena ya seperti yang saya bilang tadi, bahwa di air terjun ini jalurnya itu ya ekstrim, nggak bisa kita ajak main-main gitu. Salah dikit bisa-bisa masuk jurang kita. Emang ya sesuatu yang indah itu kita harus melewati rintangan yang sangat berbahaya untuk bisa sampai di sana. Nah, ini ketemu lagi nih sama aliran air. Wah, ini jernih banget airnya. Saya cukup lama di sini melongonya. Ini airnya jernih banget. Bener-bener jernih, senang banget saya lihatnya. Di air terjun ini bisa dibilang sangat-sangat bersih ya teman-teman. Di sepanjang perjalanan saya hampir tidak menemukan satupun sampah plastik. Wah, ini patut dicontoh sih. Jangan sampai kalian mengotori tempat ini. Kalau misalkan kalian kesini wajib bawa sampah kalian tuh balik ya. Nah, ini ketemu lagi sama tangga dan ini tangganya cukup panjang. Dan ayo dah kita naik dulu dah nih, manjat-manjat tangga lagi. Kalau misalkan kalian udah melewati tangga yang sangat tinggi ini, itu menandakan bahwa air terjun yang ujung itu udah mulai dekat sih. Dan ya akhirnya saya dan teman-teman pun sampai nih di ujung air terjun Mayung Pola. Dan ini dia nih air terjunnya. Wah cakep banget. Dari sini itu terlihat air terjunnya itu bagus. Ini air terjunnya itu masih asri, masih sangat-sangat bersih. Karena kami ini cuman bertiga di sini, jadinya ya udah puas dah nih kami menikmati keindahan air terjunnya. Mau bikin video dari mana aja, mau bikin video kayak gimana aja. Ini nggak ada halangan dah pokoknya. Kalau kemarin-kemarin pas lagi banyak orang tuh susah banget saya ngambil videonya, makanya saya bosan. Langsung saya balik tuh. Tapi harus tetap berhati-hati ya teman-teman. Ini airnya itu juga cukup deras. Saya pun agak kesulitan tadi untuk sampai ke batunya itu. Alasan saya kembali ke sini ya karena saya belum mendapatkan momen yang pas gitu. Dan saya belum punya foto di sini. Jadinya ya udah saya balik dah. Sembari menunggu si Andre dan temennya foto-foto, saya mau masak dulu nih. Jadi kami itu bawa bekal. Ini saya bawa mie dan gorengan. Masak-masak ini kita masak mie. Ada juga gorengan. Ini biar tenaganya tambah banyak.
Tapi ini pancinya kekecilan saya bawa. Ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting bisa masak. Kayaknya tadi saya juga salah ambil gas deh. Saya ambil gas yang isinya itu udah mau hampir habis. Alhasil baru aja dia mendidih, ini airnya baru mateng gitu minyak. Gasnya habis. Belum mateng habis gasnya. Aduh, sudahlah. Untung aja minyak udah mateng ya, bisa lah kita makan jadinya. Dan ini minyak udah siap, kami pun mau makan dulu nih, ditemani sama gorengan. Kalian wajib bawa bekal yang cukup sih ketika kesini, karena perjalanannya kan sangat jauh ya, membutuhkan tenaga yang ekstra juga. Kami tadi berangkatnya itu sekitar jam 11 dan sampai di air terjun yang paling ujungnya ini di jam 2. Jadi perjalanannya bisa dibilang 2 kali lipat dari sebelumnya ya, karena kan ya saya fokus mengambil video juga gitu, jadinya ya udah 2 kali lipat nih jalannya. Kalau sebelumnya itu 1,5 jam, ini 3 jam. Ya memang begitu, waktu untuk sampai ke suatu tempat tidak selalu sama, karena banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan. Selesai makan-makan, kami pun bergegas pulang karena ini itu udah mulai mendung. Di jalan kami juga ketemu sama hujan, tapi hujannya nggak terlalu besar. Akhirnya kami pun melanjutkan perjalanan. Oke, kayaknya cukup sampai di sini dulu ya perjalanan ke Mayung Polanya. Semoga video ini bisa bermanfaat serta menghibur teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.